Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan kata lain keutamaan ya seorang ibu yang punya anak yang sudah ditinggal wafat ya oleh ayahanda dari anak tersebut. Ya, berarti kan dia membesarkan, dia mengayomi, mendidiknya. Nah, ini ternyata ada fadilah ya keutamaannya tersendiri. Disebutkan di sini sebuah riwayat jemaah sekalian yang bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Ya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya ya di mana beliau adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, ja'atni imra'atun, telah datang kepadaku seorang wanita, ma'aha ibnatan laha, ya bersama wanita itu dua putrinya, ya dua putrinya. Ya rupa-rupanya wanita tersebut dalam keadaan membutuhkan mas sekalian. Dia bersama dua putrinya mendatangi ke rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, fasa'alatni, kemudian wanita tersebut meminta sesuatu kepadaku. Ya berarti perlu ya, jamaah sekalian perlu sesuatu. Ya, perlu bantuan ya jamaah sekalian. Ya. Falam tajid indi illa tamratan wahidah. Namun wanita itu tidak mendapati di sisiku kecuali hanya sebutir kurma. Ya, artinya aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada wanita tersebut bersama dua putrinya kecuali di rumahku hanya satu butir kurma. Ya, kita bisa bayangkan ya dalam rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi yaitu dalam keadaan sangat ya sedikit sekali makanan, yaitu hanya satu butir kurma. Fa'ataituha, lalu aku memberikan sebutir kurma itu kepada wanita tersebut, pada ibu tadi. Faqasamatha baina ibnataiha, lalu tidak langsung dia makan ya, tetapi dia belah ya satu butir kurma tadi menjadi dua. Yang satu dia berikan putrinya, satu lagi dia berikan putrinya yang lain, yang separuhnya. Tsumma qamat, ya lalu dia berdiri, ya kemudian dia meninggalkan jemaah sekalian. Kemudian fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya tidak lama kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatsuhu, lalu aku sampaikan kepada beliau, ya demikian dan tadi ada seorang wanita bersamanya dua putri, ya lalu memberikan sebuah kurma. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man yali min hadhil banat syai'an, barang siapa ya yang dia mendapati ya dari anak-anak perempuan sesuatu, fa ahsana ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepada anak-anak perempuannya tersebut, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuannya itu akan menjadi tirai, ya maksudnya penghalang baginya dari siksa api neraka. Siapa yang ya maksudnya diuji ya sama sekalian dengan punya putri-putri ya, lalu dia berbuat baik ya orang tuanya itu kepada mereka, maka dia akan menjadi apa? Mereka akan menjadi tirai bagi orang tuanya, bagi orang tersebut dari api neraka. Ya sampai di sini hadisnya jemaah sekalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ya, nomor hadis 132. Baik, kita lihat ya pembahasan dari hadis ini. Ya, ditafsirkan jamaah sekalian bahwasanya wanita tersebut
lam tat'am minha syai'an, ya, seperti yang kita sampaikan tadi, setelah diberi satu kurma, ibunya itu tidak memakan dia sedikit pun. Ya, ini perjuangan orang tua, ya, dalam hal ini seorang ibu yang lebih mengutamakan kepada anaknya. Ya, karena tidak cukup ya hanya satu. Ya, umpamanya 3 mungkin berbagi satu-satu, ya, tapi karena di sini satu dibagi 2, putrinya 2. Ya, jadi lam tat'am minha syai'an, dia tidak makan sedikit pun darinya. Baik. Nah, maksud dari man yali min hadhil banat, ya, ditafsirkan waliya yali wilayatan, ya, ditafsirkan malaka amrohu wa qama bihi. Ya, jadi seseorang yang memiliki urusan, ya, anak-anak perempuan, lalu dia menegakkannya, ya, maksudnya itu mengurusinya, mengayominya, membesarkannya, jamaah sekalian, maka pahalanya seperti yang disebutkan tadi, fadilahnya anak-anak perempuannya itu akan menjadi sitron, ya, menjadi hijab, jadi tirai dari orang tersebut dari siksa api neraka. Insyaallah demikian aja jamaah sekalian syarah singkatnya dari hadis tadi. Di sini ada faedah, ya. Laisa fil hadithi dzikrul yatim alladhi asyara ilaihi al-musannif rahimahullah fi qawlihi ma fadlu man ya'ulu yatiman lahu. Wala fi alfadhi turuqil hadith fi ma alimtu fala'alla al-murad man fa'ala hadzal fi'l wa ma syabahahu ma'a yatimin lahu aw ahsana ilaihi kana lahu hijaban minan nar. Ya, dalam lafaz hadis tersebut, ya, tidak ada penyebutan anak yatim. Ya, tidak ada penyebutan anak yatim. Tadi penyebutannya 2 putri daripada perempuan tersebut. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, beliau juga tidak menyebutkan secara spesifik yatim. Maka di sini menurut pensyarah jamaah sekalian, yaitu bisa jadi yang dimaksud siapa yang melakukan, ya, perbuatan tersebut atau semisalnya bersama yatim, ya, dia memiliki anak yatim, ya, au ahsana ilaih, dia berbuat baik baginya, maka ini insya Allah juga termasuk yang akan menjadi tirai bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Wallahu a'lam. Kesimpulan yang bisa kita ambil, keutamaan mengayomi anak kita sendiri sama sekalian, apalagi dia anak perempuan, yang biasanya anak perempuan itu sangat membutuhkan orang tuanya. Yang kalau anak laki-laki itu kan biasanya kalau sudah agak besar itu sudah bisa berusaha sendiri, bisa mencari nafkah sendiri. Kalau anak perempuan kan biasanya masih butuh apa? Butuh asuhan, butuh ayoman, sehingga lebih, ya, spesifik kepada anak perempuan. Yang kedua sebabnya biasanya orang itu condongnya kepada anak laki. Ya, maka di sini ada beberapa keterangan, ya, tentang apa motivasi, ya, supaya seseorang itu jangan sampai menyepelekan apa anak perempuan. Ya, fadilahnya besar, ya, fadilahnya besar, bisa menjadi tirai baginya dari siksa api neraka. Ya, kan kita ingat, ya, zaman jahiliyah dulu, ya, mereka itu lebih mengutamakan apa anak laki-laki. Nah, maka Islam datang dan menjelaskan sama, ya, anak laki, perempuan sama. Semua adalah anugerah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Yang kita ambil contoh para nabi dan rasul juga keadaannya beragam, ya, sama sekalian. Misalnya kita ambil contoh Nabi Lut alaihi salam. Ya, itu riwayat yang kita dapatkan, beliau dikaruniai putri-putri. Ya, putri-putri, jadi nggak punya putra. Nabi Ibrahim, ya, putra, ya, dua-duanya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kemudian Nabi Yahya, ya, belum dikaruniai keturunan. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada putra, ada putri. Ya, ada putra, ada putri, berjumlah 7. Tapi yang putra wafat semua, ya. Jadi waktu masih kecil sudah meninggal, ya. Siapa namanya? Abdullah, ya, Al-Qasim, ya, kemudian siapa lagi? Ibrahim, ya. Wafat waktu kecil, laki-laki. Yang perempuan hidup sampai dewasa. Fatimah, ya, Ruqayyah, ya, Ummu Kulsum, ya, Zainab, ya. Tapi 3 dari 4 itu sama sekalian dari putri-putri beliau wafat sebelum Nabi wafat.
yaitu Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Zainab. Ya. Fatimah juga demikian ya, tidak lama setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga wafat. Ya, 6 bulan setelahnya wafat. Ya begitulah ya. Jadi beliau diuji ya dengan 7 putra putri, 6 diantaranya wafat ya semasa hidup beliau. Shalawatullah wa salamuhu alaihi. Nah, ya jadi ibrah yang bisa diambil jamaah sekalian, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita berusaha Pak untuk sabar dan pandai mensyukuri akan segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya dikarunia anak perempuan, alhamdulillah. Karunia anak laki-laki, alhamdulillah. Belum dikaruniai ya maka bersabar ya, terus berdoa sambil apa? Berharap, tawakal kepada Allah. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ya, lama belum diberi keturunan sampai satu saat diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ya mengucapkan apa? Alhamdulillah alladzi wahaba, yang telah memberikan, menganugerahkan kepadaku ya di usiaku yang sudah senja ini, sudah lanjut, yaitu Ismail dan juga Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku maha mendengar permohonan. Berarti kan beliau apa? Terus ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Insyaallah demikian ya, kita lanjutkan kepada bab selanjutnya, yaitu bab ke-75. Bab fadlu man ya'ulu yatiman baina abawaihi. Ya. Bab keutamaan orang yang mengayomi atau menyantuni ya anak yatim jamaah sekalian. Baina abawaihi ya, disebutkan di sini sebuah riwayat ya tentang keutamaan menyantuni anak yatim, yaitu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini, ya, aku dan orang yang menyantuni, yang mengayomi anak yatim di surga seperti 2 jari jemari ini. Ya, jadi saking dekatnya ya, kedudukannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti itu. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti 2 jemari ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga fadilah ya, fadilah yang besar bagi orang yang menyantuni anak yatim. Apa maksudnya menyantuni sama sekalian? Ditafsirkan kafil ya pakai lam ya, kafilul yatim itu maksudnya al-qaim bi amrihi, orang yang mengurusi urusannya anak yatim tadi, wa masolihihi, kemaslahatan-kemaslahatannya, hibatan min mali nafsih, ya dia keluarkan dari hartanya sendiri, au min malil yatim, atau dari harta anak yatim tersebut dia tujukan untuk mengurusinya. Kana dza qarabah, baik anak yatim itu masih kerabatnya ya, amla atau bukan kerabatnya. Ya, baik kerabatnya maupun bukan kerabatnya. Ya, kerabatnya misalnya ada seseorang punya saudara, lalu saudaranya misalnya ditinggal wafat ya oleh suaminya. Ya, saudari yang tinggal wafat oleh suaminya, berarti kan punya anaknya itu apa, yatim sekalian. Atau bukan kerabat, ya, bukan kerabat, bukan siapa-siapa, tapi dia apa? Statusnya anak yatim, sudah tidak memiliki ayah lagi sama sekalian. Lalu dia mengayominya, menyantuninya, ya baik secara langsung maupun tidak langsung, maka di sini termasuk insya Allah mendapat fadilah ya kafil al yatim, ya kafil al yatim, menyantuni anak yatim. Nah, yarhamukallah. Bagaimana teknisnya sama sekalian? Teknisnya misalnya, mama ada orang agnia misalnya, lalu dia mendata anak-anak yatim misalnya. Lalu dia mengcover misalnya dari anak-anak yatim misalnya 50 dari mereka misalnya. Lalu didata anak yatim tersebut, kemudian diberikan ya bantuan secara berkala seumpama. Ya, misalnya sekolahnya didata, misalnya perlu bantuan apa untuk sekolahnya misalnya. Secara berkala seumpama. Ini luar biasa. Atau misalnya kebutuhannya sehari-hari misalnya. Atau misalnya biaya pengobatannya saat dia sakit misalnya, dan seterusnya ya, apapun yang di situ ada urusannya untuk kemaslahatan anak yatim tadi, maka ini termasuk sebuah fadilah yang luar biasa.
Atau misalnya seseorang menyantuni, ya kalau tadi 50, anggap saja seumpama dia menyantuni satu anak yatim. Kemudian dia terus ya berusaha menyantuni anak yatim tersebut, maka ini juga insya Allah termasuk fadilah kafil al yatim. Nah, berarti amalan ini sama sekalian termasuk salah satu amalan yang bisa memasukkan ke surga. Ya, karena beliau dan orang yang menyantuni anak yatim diserupakan dengan dua jari jemari beliau. Ya, caranya berarti kan menyantuni anak yatim termasuk amalan yang bisa memasukkan ke surga. Nah, ini fadilah yang besar ya jemaah sekalian. Nah, dikatakan oleh salah seorang ulama dalam kitab Al-Faid, yaitu annal kafil fil jannah ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa anna darajatahu la tablugh bal tuqarib darajatahu. Yaitu bahwasanya orang yang menyantuni, yang mengayomi anak yatim itu insya Allah di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak satu derajat. Ya, karena bagaimanapun ya derajat para anbiya, para nabi, para rasul tentu derajat yang sangat tinggi ya sama sekalian. Apalagi Nabi kita salawatullah wassalamuhu alaih. Tapi paling tidak mudah-mudahan bisa tuqarib darajatahu. Mudah-mudahan bisa mendekati derajat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sebuah keutamaan. Nah, menurut Imam Ibnu Battal ya rahimahullah, hakun ya sudah selayaknya ala man sami'a hadza an ya'mala bihi liyakuna rafiqan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jannah wala manzila fil akhirah afdal min dzalik. Ya, jadi sudah selayaknya siapa yang mendengar ya maksudnya hadis ini jemaah sekalian untuk berusaha mengamalkannya supaya dia menjadi teman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga dan tidak ada derajat di surga di akhirat yang lebih afdol daripada derajat tersebut. Itu derajat apa? Menjadi sahabat rafiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah demikian ya hadis ini jemaah sekalian. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ya, hadis yang ke-136 ya jemaah sekalian, disebutkan di sini sebuah riwayat dari Abu Bakar ya bin Hafs ya rahimahullah taala bahwasanya Abdullah ya insyaallah yang dimaksud Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhuma kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim ya, adalah sahabat Abdullah itu beliau biasanya nggak makan makanan kecuali di sekitar ya nampannya ya hidangan makanannya itu mesti ada anak yatimnya. Ya, jadi masih diupayakan oleh beliau bagaimana caranya setiap makan itu mesti ada anak yatim di situ. Ya, disebutkan ya bahwasanya sahabat Abdullah tidaklah makan makanan kecuali di samping hidangannya itu nampannya itu ada anak yatimnya. Nah, ini juga termasuk ya bagaimana semangat ya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam mengejar fadilah yang luar biasa, yang mana salah satunya dalam hal ini adalah menyantuni anak yatim. Nah, baik, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya ya 138 jamaah sekalian. Ini bab yang baru ya, tapi masih berkaitan, yaitu kun lil yatimi kal ar-rahim. Jadilah engkau kepada anak yatim seperti ayah yang penyayang. Ya, artinya meskipun seumpama ya itu dia bukan anakmu, anak yatim tersebut, tapi perlakukanlah seperti ayah yang penyayang kepada anak yatim tadi. Nah, di sini ada nasihat ya jemaah sekalian yang disebutkan dari Abdurrahman bin Abza ya qala Dawud ya, Dawud yang dimaksud Nabi Dawud ya alaihi salatu wassalam, beliau bersabda begini
kunil yatimi kal abir rahim. Ya, jadilah engkau terhadap anak yatim itu seperti ayah yang penyayang. Ya, jadi anggaplah dia sebagai anakmu, ya, seperti orang tua kepada anaknya. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Ketahuilah sebagaimana engkau ya menanam, demikian pula engkau akan memanennya, menuai hasilnya. Ma aqbahal faqr ba'dal ghina. Betapa buruknya kefakiran setelah kekayaan. Wa aktsar min dzalik au aqbah min dzalik, dan lebih banyak atau lebih buruk daripada itu ad-dhalalah ba'dal huda, ya kesesatan setelah petunjuk. Lanjutannya, wa idza wa'ata sahibaka fa anjiz, ya kalau engkau berjanji kepada kawanmu, sahabatmu, tepatilah. Ma wa'atahu, apa yang kau janjikan. Fa illa taf'al yurithu bainaka wa bainahu adawah. Kalau tidak engkau lakukan, nanti akan muncul apa? Permusuhan. Kalau engkau enggak menepati janji kepada kawanmu. Wa ta'awwadz billah, ya berlindung dirilah kepada Allah dari teman sahabat yang mana apa? In dzakarta lam yu'inka. Kalau engkau mengingatkan, menyebutkan sesuatu, mengingatkannya, lam yu'inka, dia tidak membantumu. Wa inna sita, kalau engkau lupa, lam yudzakiruka, dia tidak mengingatkanmu. Ya, apa makna nasihat-nasihat dari Nabi Daud tadi alaihissalam? Teman sekalian, coba kita perhatikan ya. Yang pertama, maksud dari kun lil yatimi kal abir rahim, li'annahu idza kana kadzalik hadhiya bi fadli kafalatil yatim fa'alal kafil an yaquma maqamal ab ma amkanahu dzalik. Ya, jadi maksudnya seperti tadi ya, jadilah kepada anak yatim seperti ayah yang penyayang ya, supaya mendapat fadilah ya menyantuni anak yatim. Kemudian yang kedua, makna kama tazra kadzalika tahsud, yaitu takkid li husni thawabil kafalah. Ya, di sini terdapat penegasan baiknya atau bagusnya keutamaan menyantuni atau mengayomi anak yatim. Ya. Jadi sebagaimana engkau tazra, engkau menanam, kadzalika tahsud, engkau akan menuai hasilnya. Ya, maksudnya kalau engkau berbuat baik, ya salah satunya berbuat ihsan ya kepada anak yatim, insya Allah akan dapat apa? Pahalanya. Kan ini ladang pahala sekali. Sebagaimana engkau menanam, engkau juga akan memanen. Secara luas maksudnya hathun 'alal amal, ya motivasi untuk beramal. Ya, jadi apa yang kita lakukan di dunia ya, baik itu sholat, ya baik itu membaca Al-Qur'an, ya baik itu birrul walidain, ya baik itu mendidik anak dan istri, baik itu apapun ya dari bentuk amal-amal soleh, insya Allah tidak sia-sia selama kita ikhlaskan karena Allah, insya Allah akan didapatkan kelak pahalanya di akhirat. Ya, jadi yang kita tanam itulah yang kita dapatkan apa? Hasilnya. Ulama kama tazra kadzalika tahsud. Wa adamil ittikal al amani, ya tidak menggantungkan hanya dengan angan-angan belaka. Ya, jadi seorang mukmin itu berusaha ya, beramal, berbuat ya, dia tidak hanya berangan-angan terhadap sesuatu atau menunda-nunda perbuatan ya, atau ittibaul ahwa ya, tidak demikian mengikuti hawa nafsu. Tidak ya, tapi seorang mukmin dia berusaha ya, beramal apa yang dia bisa lakukan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, kemudian ma'aqbah al-faqr ba'dal ghina wa aktsar min dzalik aw aqbah min dzalik ad-dhalala ba'dal huda. Ya, jadi betapa buruknya kefakiran setelah kekayaan, dan lebih dari itu kesesatan setelah petunjuk. Ya, artinya ini sesuatu yang sangat disayangkan ya kalau seandainya seseorang mengalami ketergelinciran ya, kesesatan padahal dia telah mendapatkan apa? Petunjuk. Nah, ya.
Kemudian wa idza wa'atta sahibaka fa'anjis. Ya, kalau engkau berjanji kepada kawanmu atau sahabatmu maka penuhilah. Ya, jadi memenuhi janji jamaah sekalian termasuk sifat orang-orang yang beriman. Ya, jadi jangan sampai menyelisihi janji. Ya, dan ketika berjanji ucapkan apa? Insya Allah. Ya, kalau menyelisih janji nanti khawatirnya termasuk ciri orang-orang munafik. Mana orang-orang munafik itu ketika berkata dia berbohong, ya, ketika dia berjanji dia mengingkari, kalau dia percaya dia berkhianat, ya. Tapi orang yang beriman dia menepati apa janjinya. Nah, ya. Nah, kalau tidak engkau penuhi jamaah sekalian, tidak engkau lakukan, akan muncul apa? Adawah, permusuhan. Ya, karena ikhlaful wa'ad minan nifaq, ya, jadi menyelisih janji ini termasuk dari ciri apa? Kemunafikan. Ya. Nifaq itu ada dua ya jamaah sekalian, ada nifaq apa yang pertama? Nifaq i'tiqad, nifaq i'tiqadi, yang kedua ada nifaq amali. Ya, dan menyelisih janji termasuk dari ciri-ciri nifak apa? Amali. Nifak yang sifatnya perbuatan. Nah. Kemudian wa ta'awwadz billah min sahibin in dzakarta lam yu'inka. Ya, jadi berlindung dirilah kepada Allah dari kawan in dzakarta lam yu'inka, yang kalau engkau mengingat dia tidak membantumu, ya, kalau engkau lupa dia tidak mengingatkanmu. Ya. Ya, di sini ibrah yang bisa diambil jamaah sekalian keutamaan sahabat yang solih. Ya, jadi kita mencari sahabat, ya, kawan yang solih yang diibaratkan itu seperti apa? Pembawa minyak kasturi jamaah sekalian. Ya, teman yang solih itu. Ya, kemungkinannya ada tiga ya. Dia memberikan minyak wangi kepada kita, atau kita membeli daripadanya, atau minimalnya kita mencium bau harum apa dari orang tersebut. Ya, ini kawan yang solih. Tapi kawan yang buruk jamaah sekalian, maka ini sangat merugikan. Jadi bisa jadi akan ya, contoh perbuatan buruknya akan menjauhkan ya daripada apa? Keteguhan di atas iman, ya, bisa menurunkan derajat keimanannya, bisa membuatnya terpengaruh berbuat ya keburukan dan kemungkaran. Nah, baik. Ya, jadi di sini disebutkan ya, di antara ciri sahabat yang toleh, ya, toleh itu lawan dari soleh. Ya, toleh itu yang tidak soleh, di antara sifatnya yaitu alla yu'ina sahibahu idza dzakara. Ya, dia tidak suka membantu kawannya. Ya. Wa idza nasiya lam yudzakirhu. Kalau kawannya itu lupa atau lalai atau khilaf, dia enggak pernah mengingatkannya. Ya, berarti enggak ini ya, enggak jadi teman yang baik ya, atau sahabat yang soleh. Nah, baik, insyaallah demikian ya hadis tadi sama sekalian. Kita lanjutkan kepada riwayat berikutnya. Ya, di sini ada bab yang baru ya sama sekalian, bab yang ke-80 yaitu fadlu man mata lahul walad. Ya, keutamaan orang seseorang ya yang mana dia ditinggal wafat oleh anaknya. Ya, jadi orang ya, seorang tua ya, atau seorang suami atau seorang istri, orang tua ya, yang mana diuji ya dengan ditinggal wafat oleh putranya atau putrinya. Disebutkan di sini sebuah riwayat ya jemaah sekalian, bahwasannya dari Khalid Al-Absi ya. Qala mata ibnun li fawajadtu alaihi wajdan shadidan. Faqultu ya Aba Hurairah ma sami'ta minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Ya, jadi ada seseorang yang menyampaikan bahwasannya putranya telah meninggal dunia. Ya, lalu orang tersebut ya sebagai orang tua mendapati perasaan yang berat ya ketika ditinggal wafat. Maka dia bilang, wahai Abu Hurairah, ya apakah pernah engkau mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang bisa ya mendinginkan hati kami, meringankan musibah ini?
ya kan, dengan ditinggal wafatnya ya oleh anak kami. Maka beliau pun menyampaikan, aku mendengar ya Nabi SAW bersabda, sigharukum da'amisul jannah. Ya, jadi anak-anak kecil kalian, ya maksudnya yang wafat di waktu kecil, yang belum balik sama sekalian, itu insya Allah kelak akan menjadi da'amisul jannah. Ya, ibaratnya apa? Semacam sesuatu yang kecil ya, atau jentik-jentik gitu ya di surga kelak. Ya, artinya anak-anak tersebut insya Allah tidak punya dosa, tidak punya dosa sama sekali, wafatnya di masa kecil, insya Allah mereka menjadi ahli surga. Ya, nah, dan bagi orang tua sama sekali hendaknya menyabarkan dirinya, meskipun ini sesuatu yang berat ya, dengan tinggal wafat oleh anak, tapi insya Allah ya pahala ya orang yang bersabar itu tanpa batas ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya hanya saja dicukupkan ya pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Ya, dan tidak mengapa ya ketika seseorang bersedih ya kemudian dia meneteskan air mata, ini tidak mengapa. Ya, Nabi SAW ketika ditinggal wafat ya oleh putra beliau Ibrahim ya, beliau meneteskan air mata. Ya, lalu sahabat heran ya, kemudian mereka melihat ya Nabi SAW menangis ya, meneteskan air mata, maka beliau pun bersabda, innal aina la tadma ya, wa innal qalba la yahzan ya, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun ya, sesungguhnya air mata berlinang ya, hati bersedih, dan sesungguhnya kami dengan kepergian wahai Ibrahim dalam keadaan mahzunun ya, dalam keadaan bersedih. Ya, yang dilarang itu adalah niyahah ya, niyahah itu meratapi ya, meratapi mengucapkan kata-kata jahiliyah, tidak ridho ya terhadap takdir ya, kemudian menampar-nampar pipi, yang merobek-robek baju ya, maka ini yang termasuk niyahah dan dilarang. Ya, adapun bersedih yang wajar ya, meneteskan air mata dengan ditinggal wafat ya oleh orang yang kita cintai, sesuatu yang boleh ya dan fitrah, tidak dilarang. Nah, baik. Ya, kita lanjutkan ya, satu hadis lagi disebutkan di sini, di hadis yang ke-146 dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ditinggal wafat oleh 3 dari anaknya, lalu dia mengharap pahala di sisi Allah atas wafatnya mereka, ya, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Maksudnya orang tuanya itu ya. Lalu kami sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 anak? Ya, beliau menjawab, wathnan, juga 2 anak. Lalu perawi tadi tanya kepada sahabat Jabir, demi Allah, ya, seandainya engkau tanya ya, bagaimana kalau 1? Ya, mungkin beliau juga akan mengiyakan. Ya, kata sahabat Jabir, wa ana adhunnuhu, aku juga menyangka demikian. Ya, umpama kita tanya bagaimana kalau 1, mungkin beliau juga akan menjawab demikian juga 1. Ya, namun sahabat berhenti pada pertanyaan 2 ya. Bagaimana kalau 2? Beliau menjawab wathnan. Ya, ini hadis yang juga menguatkan ya, bahwasanya orang yang ditinggal wafat oleh anaknya sama sekalian, dia berihtisab mengharap pahala di sisi Allah, insya Allah ini juga akan menjadi salah satu bentuk perbuatan ya, dengan sabarnya, ihtisabnya memudahkan orang tuanya masuk ke dalam surga biidznillah ta'ala. Baik, kita cukupkan ya sampai hadis 146. Mudah-mudahan dari apa yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam riwayat-riwayat tadi menambah ya pemahaman kita, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang teguh di atas iman, yang semangat ya untuk beramal soleh, dan ketika diuji kita dibentengi, dihiasi dengan sifat kesabaran, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.